Karena waktu itu saya masuk Islam itu November, kemudian Desember saya masih banyak jadwal khotbah Natal. Terakhir kalau niku khotbah Natal teng Jongji, Korea Selatan. Jadi ada gereja di atap langit di tengah pulau. Di tengah pulau itu pulau itu dikelilingi oleh laut, kemudian ada jembatan masuk. Disitulah kota kecil, ada gereja yang luar biasa, indah. Nah, kalau terakhir saya khotbah terakhir, bojo kula dereng ngerti nek kula jeneng pun Islam. Pulang dari Korea, paginya kula ngomong, saya udah masuk Islam. Kenapa Islam menjadi pilihan? Tadi dari sampaikan oleh Mas Ru. Karena memang Islam itu membawa rahmat bagi banyak orang. Setiap 1000 Muslim masuk Kristen. Kemarin saya debatkan tentang Daud sama Isa itu di markas Arimatea dengan pendeta dari Semarang. Kabur. Wah, itu anak rohani sekolah dia. Ya namanya bin binti itu ya dari anak kandung, masa bin binti diselundup ke jadi rohani gimana? Saya nih susah-susah jadi muslim. Capek iya, ketakutan iya, banyak siasat iya, mau sholat susah. Tidur aja sering dibangunin disangka sholat lagi tidur. Kalau saya ini cuma jadi Islam saja dan saya tidak bermanfaat buat umat ini, ngapain saya jadi muslim? Mending dulu di Kristen. Ibadah gampang ya Pak? Enggak. Serius. Ibadah gampang. Kita duduk boleh milih di depannya wanita seksi. Jujur Bu, saya duduk itu di depan, saya kan remaja, di belakangnya gadis seksi. Kalau ke gereja itu cantik-cantik nggak Pak? Lututnya kelihatan nggak Pak? Bapak sering ngintip sedikit. Biasa duduk di depan loh Pak Pendeta. Pak Pendeta sering ngintip nggak? Jadi kita tuh seneng gitu, wangi. Sedangkan dalam Islam kita dipisah soalnya. Artinya Islam ini menjaga banget kesucian wanita, Ibu. Anda itu mulia dalam Islam. Al-madrasah ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Jika istrimu pintar, anakmu insya Allah akan pintar. Jika istrimu tukang belanja, anakmu akan belanja online. Al-madrasah ula. Itu dimuliakan dalam Islam. Akhirnya, saya pikir saya harus jadi dai. Saya berprinsip gini. Jikalau seluruh dunia ini tidak ada yang mau memperjuangkan Islam, saya akan berdiri di sana sendiri. Saya akan topang kaki saya sendiri. Saya akan cari ranting-ranting yang bisa buat saya nopang kaki saya supaya saya bisa berdiri berdakwah walau kepayahan. Jikalau seluruh dunia itu, jikalau ada 100 orang yang berdakwah, nama saya akan ada di sana. Jikalau seluruh dunia ini berdakwah, sayalah yang akan di depan. Kenapa? Karena cinta udah tumbuh. Dan ketika Allah sudah menyelupkan kita ke dalam cintanya, yang lain lewat. Kita akan merasakan ketenangan hidup yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Silahkan tanya Pak Pendeta, kalau nggak percaya. Monggo Bapak. Bapak mantan pendeta, sorry. Terima kasih. Saya masuk Islam tahun 94. Pada waktu itu bukan kalah tapi menghormati yang sepuh karena dialog dengan Kiai Haji Jalal Husain Al-Bahu dari PP Muhammadiyah. Dan saya nggak tahu kalau beliau itu orang PP Muhammadiyah sebenarnya. Karena ketemu di Gunung Kidul waktu itu, nah kita ngobrol-ngobrol karena memang saya dianggap oleh beliau itu orang yang paling berbahaya Islam. Dalam kurun 3 tahun, lebih dari 1000 Muslim di wilayah Panggang, Rongkop, dan Tepus itu
sekitar 1.000 Muslim masuk Kristen waktu itu. Sehingga Kordawa Pedesaan menurunkan tim yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Dahlan Muhsin. Pada tahun yang ketiga saya diundang ke rumah beliau, tapi sebelumnya beliau itu sudah kirim surat ke saya. Terima kasih pendetanya, binaan ekonominya, sholatnya tak bina diri. Jadi udah kekhawatirannya luar biasa. Nah, karena saya merasa kok begini gitu. Dan kita ke sana itu baik, dengan misi sosial yang luar biasa, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga saya datang ke rumah beliau, ngobrol, kemudian dialog selama 3 bulan. Pertama tidak ada titik temu. Kemudian 3 bulan yang kedua, Pak Jalal itu mendatangkan notaris, namanya Pak Daniso Rudianto. Jadi dalam notaris itu siapa yang kalah ikut yang menang. Dan ini kalau niku mboten kalah. Kalau niku S3 Pak Jalal kepala SD Muhammadiyah Noto Prajan. Nah, sini kalau yang menang toh. Kalau S3 ini SD, SMP, SMA. Nah, alhamdulillah kalau ngalah gitu. Karena memang saya temukan apa yang kita diskusikan di situ. Waktu itu saya sedang nulis tesis. Kemudian tesis itu ditolak. Kemudian saya ganti judul. Nah, tesis itu sekarang jadi buku yang ditolak itu. Nah, judulnya Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Tadi disampaikan oleh Mas Lu, kalau di Jogja ini Mas itu bukan kok. Mas Lu tentang sejarahnya Daud. Kemarin saya debatkan tentang Daud sama Isa itu di Markas Arimatia dengan pendeta dari Semarang. Kabur. Wah, itu anak rohani sekolah dia. Yang namanya bin binti itu ya dari anak kandung, masa bin binti diselundup ke jadi rohani gimana? Kabur Pak Pendeta itu. Tong mereka selesai saking kafir, mantan kafir, ibu. Boten nggih. Nah, wonten jane wonten kula jeng menyampaikan favorit nyanyiane Mas Topo mriku. Favorit sekali. Dia tuh setiap ada pertemuan kebaktian mesti nyanyi niku. Ternyata ini kalau debat kita perjalanan pulang baksos potong hewan kurban sami galung, malah heboh itu sak mobil. Ah ya kan. Ono Mas napa niku jenenge? Mas Kuncoro itu masih bujang. Kalau ibu-ibu mau ngambil mantu boleh, monggo. Masih bujang. Ting ting tenang. Gampang. Nero terlampau. Betul apa? Ini bujang asli. Sorry mas. Itu bujang pensiunan. Hartane teng pundi-pundi. Jadi sing kagungan putra putri ngepek matu monggo. Kula ikhlas. Niki ngeten lagune niku nek dijawake elek. Tapi nek bahasa Indonesia niku sae. Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan diri. Nek Jawa kan elek. Aku wes owah. Tenanku wes owah. Niku nyanyiannya Mas Topo niku wes favorit pokoknya. Kebaktian mesti nyanyine niku. Aku mending kowe ora ono lari nyanyian liyane apa Mas? Wah, ini paling bagus karena kita itu hidup baru. Hidup baru soal Hongkong. Kamu tuh umurnya sudah 30 tahun lebih kok bagus.
Tapi itu yang dinyanyikan tiap saat. Lawi kalau debat ke berat, oh mergone Mas Kuncoro wis owah, ora dadi bojo ngoten niku barang iki. Apunten. Maksudnya niku sudah beda persepsi dengan kita. Kenapa Islam menjadi pilihan? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ru. Karena memang Islam itu membawa rahmat bagi banyak orang. Saya sempat diusir oleh keluarga saya. Tadi walaupun matur, begitu saya masuk Islam, diketahui masuk Islam. Karena waktu itu saya masuk Islam itu November, kemudian Desember saya masih banyak jadwal khotbah Natal. Terakhir kalau niku khotbah Natal teng Jongji, Korea Selatan. Jadi ada gereja di atap langit di tengah pulau, di tengah pulau itu pulau itu dikelilingi oleh laut, kemudian ada jembatan masuk, disitulah kota kecil, ada gereja yang luar biasa, indah. Nah, kalau terakhir saya khotbah itu, bojo kula ngerti nek kula jeneng pun Islam. Pulang dari Korea, paginya kula ngomong, saya udah masuk Islam. Nah, istri saya rada nesu. Orang mirodo, ya nesu. Nesu terus mangkat tuku tiket kereta mangkat ke Bandung dengan bapak kula. Laporan. Pak, Bu, ayahnya anak-anak ternyata masuk Islam. Masa sih? Iya. Bukan ini karo kowe bareng nang Korea. Ah iya, saya tahu itu waktu di Korea ada cerita. Diundang lah saya. Diundang sama sekolah sing bajeng niku lah tentara. Rada galak. Sing tentara niku 3. Saya itu 5 bersaudara, yang tentara itu 3. Yang 1 guru besar di ITB, yang 1 dokter. Sing tentara niki rada galak. Dia ngomong sama saya, "Dul, batasku karo kowe iki pageromake rono ya?" "Iya, Mas, enggak apa-apa." Aku ngomong, "Iya, Mas, itu ora sadar. Oh, ternyata aku diusir gitu." Rumah, berarti aku sudah nggak diambil lagi. Terus kanca-kanca Islam Bandung bilang, "Mas, untuk ngurus waris kami siap bantu." Tapi saya bilang enggak, saya tidak akan menyakiti hati orang tua saya, keluarga saya yang kedua kali. Karena Bapak pernah berpesan kepada saya, seorang ksatria boleh kucurkan darah, tidak boleh kucurkan air mata. Konsekuensi harus dibayar. Sebuah pilihan. Oke, saya pulang. Lalu menikah. Pada waktu itu tidaklah gerimis bulan Maret, ingat betul. Bulan Maret gerimis-gerimis. Kalau saking hikar mana niku, ajeng teng kebun kelapa niku jalan kaki, kan jauh itu. Jalan kaki, golek angkot dari kebun kelapa ke Cicahem. Uang saya tinggal 15.000. Pikirku ya nanti ngambil di ATM. Ternyata begitu terbang, paginya kalau di Jogja nih terbang, sudah diblokir semua rekening saya. Belum, iya lagi. Dan bingung tak lah, bingung juga tenggen Pak Jalal, sing mensahadat kula niku. Terus Pak Jalal di sini aja Mas, nggak apa-apa. Bareng sama temen-temennya aku kuata dulu. Anak-anak IAIN Sunan Kalijaga itu sing manggen dengan Pak Jalal. Karena dia ikut ke CDP. Termasuk saniki enten Kang Pardi, ketua CDP ning sing saniki. Iku sak kamar lho. Lho ora betah mriku. Tidak. Terus ketemu Pak Muslih. Pak Muslih niku guru di pesantren Krapyak. Mas,
melu aku kene pesantren. Biar tenang di sana. Nah, saya galau di pesantren, walaupun gede dewe atau urusan cilik-cilik. Piye gini. Saya galau loh. Tapi saya di situ bisa belajar sholat itu Bapak. Ora isin nih sholat nanggen Pak jalan itu kepengen latihan sholat isin gitu lah konangan barang. Nek barang-barang ora apa-apa. Latihan sholat dewe salah konangan ayo isin. Di pesantren itu tidak. Setelah 3 bulan gotong pesantren, saya berpikir ini tidak akan menyelesaikan masalah saya. Karena kalau diuber kali bin, kulon itu dilapor ke kali kamas kulon itu, boten ngerti pelaporannya seperti apa, tapi saya dicari oleh bin. Pada waktu Indro Priyono ketua bin, dicari saya oleh bin. Akhirnya kalau lari ke Sumatera Selatan. Karena saya nggak punya ongkos, di Lalan itu terjalan waktu kilometer 9, saya baru saja membangun rumah untuk ibadah. Tapi sertifikat izin itu saya atas nama kula. Dereng kula wakafke teng gereja. Tak dol. Karena nggonku lah ya ora salah to nggonku. Tak jual 4 juta ke Pak Jalal, tanahnya 300 meter kurang lebih. Kula nggih sangu teng Sumatera. Nah, itu saya ditodol oleh gereja menjual aset gereja. Aset gereja saka Hongkong itu jelas sertifikat atas nama Ragil Wibowo itu. Agustinus. Ke pengadilan pun saya tidak akan kalah sebenarnya. Tapi aku menggawe. Saya mau melarikan diri. 6 tahun Ibu Bapak saya di Sumatera. Dan alhamdulillah di Sumatera itu ya Allah itu tidak kurang panjang tangannya untuk menolong hambanya. Malam ketiga itu kula meh dipangan buang teng kebun kopi. Teng pondok ngeten iki. Peteng kabeh ana apa-apa. Bengi-bengi wonten buang golek madu lanceng. Waduh, nang isor pondok mati ya. Saya bilang ya Allah, mosok ya Tuhan, saya sampai sini cuma mau dimakan buang itu. Apa nantikan ya Tuhan sampai pagi supaya saya melihat sinar matahari. Terus ada dua beruang niku terus berebut madu. Laura tahan ulo medun, gue parang tuh banget. Kalau memang kamu adalah musuhku, maju. Dilalai beruang ini ku penting. Apa sebarek mau pripun luwe lunga lah. Lunga. Yo isuke siangnya niku Pak Lurah sing menempatkan kula teng Ngalas niku rawuh. Dek, kamu sekolah dari Jawa. Sekolah, Pak. Kamu bisa baca tulis? Bisa, Pak. Kita pulang ke kampung. Bang. Ternyata Pak Lurah punya masalah. APPKD ini anggaran pendapatan keuangan belanja keuangan desa. Jadi Pak Lurah itu boten sekolah sehingga ke APPKD pegawai camat. Nah salah kabeh sini. Nah Pak Lurah dia audit kali Bawasda korupsi. Nah orang dirubah dalam jangka 1 minggu maka Pak Lurah masuk penjara. Waduh, nah ini yo. Iya. Bisa kamu deh membetulkan itu? Bisa Pak. Gimana caranya? Ada fotokopi nggak di sini? Ada. Kita ke fotokopi Pak. Melampai Ibu Bapak fotokopi 6 jam perjalanan saking kampung itu fotokopi ngangge motor 6 jam. Kok boncengan. Bali ini fotokopi ditabrak babi. Lewat tengah Setelah selesai, kalau perbaiki APPKD dinilaikan ke Pak Camat, ternyata Camat ini wong Bantul, wong Pleret. Pak Lurah tekoni, Pak Lurah ini siapa yang buat adik saya baru pulang dari Jawa, sekolah dia di sana. Pak Lurah ini tonggo kurang dua duit lanang kok iso adine kuliah kok Jawa ki ceritane piye? Ada adik Pak Lurah di situ. Ada Pak. Di mana? Di luar, suruh masuk. So, jawabannya tidak.
Sleman Pak, aku bantul deh, aku pleret. Iya ceritanya. Saya sampaikan Pak Lurah itu ke pondok, ke ladang, cerita masalah ini. Iya, saya tahu itu anak buah saya yang salah. Tapi kan yang tanda tangan Pak Lurah, seperti apapun, ya tanggung jawab. Ini sudah benar. Besok kamu sama Pak Lurah berangkat ke kabupaten. Ketemu kepala bagian pemerintahan desa. Karena ini sudah masuk ke Bawasda. Nah, kalau mereka dilalai Ibu Bapak. Kepala nih pemerintahan desa niku kanca kula kuliah. Nah, minggu dagelan toh. Tuh, Gus, bukannya kamu pendeta? Kok bisa kenal sama Pak Lurah ini? Ceritanya gimana? Saya cerita. Oh ya sudah kalau gitu ini langsung ke Pak Bupati aja. Karena ini kasusnya sudah kemana-mana. Ke Pak Bupati, Bu Bapak. Pak Bupati itu tahun 65, ajudannya Bapak Kulo. Jadi 67 lah, sampai 67 itu masih ajudan Bapak saya. Jadi dia tahu saya, kecil bareng, kalau cilik ini sih ngomong beliau itu. Kamu Bandungnya mana dek? Ekar mana Pak? Ekar mana? Teman nomor 5. Dengan Pak Dik itu apanya kamu? Anaknya Pak. Oh Kak, berarti kamu yang bandel itu. Bukan Pak, kreatif. Kamu ingat nggak sama saya? Saya Amiruddin. Iya Pak, ingat. Berarti kamu adik saya. Kenapa cerita sampai sini? Saya cerita, saya masuk Islam, diusir sama kakak. Mas Jono, iya. Sudah kalau begitu kamu ikut saya aja di rumah saya. Nah Pak Lurah rumangsa nemu kula, oh nggak bisa saya yang nemu. Nggak boleh, itu harus balik ke kampung. Alhamdulillah Ibu Bapak dari peristiwa itu saya diangkat jadi cari. Nah tengah cari kan, cari itu rapat kepengen banget itu dicari lagi. Rana apa-apa. Tapi daripada saya nggak kerja, ya sudahlah, cari. Ibu Bapak ternyata Islam itu mahal. Mahal betul. Saya diancam, ya biasa, ini justru oya itu, kayak maling gitu ya, biasa. Nah di sini saya menemukan Islam itu kedamaian dan dalam satu kalimat tauhid, dalam satu gerakan ibadahnya, dalam satu nafas zikirnya, itu Islam. Beda kali tonggo sebelah, Katolik beda cara, Protestan lain lagi, apalagi Pentakosta. Belum pernah diprotes orang karena mengatakan kalau Katolik itu imamnya boleh kawin, tidak boleh nikah. Loh, emangnya salah? Nah kalau kawin kan betul-betul cerita oleh kalau penjenengan gitu. Nikahnya jelas tidak boleh, itu dilarang. Pastor, suster jelas tidak boleh nikah. Tapi naik kawin enggak pernah cerita sama kita. Bulan di koncon itu suster saking Klaten, jenis Maresa, cantik sekali kayak orang Hindu itu. Jadi suster teng Jerman Barat. Pas sekolah teng mriko niku ketemu, ngobrol-ngobrol, kalau melu teng asrama ini. Kawin Pak. Ya, asrama ini. Dolan. Ternyata di situ juga ada pastornya juga di dalam situ. Kok pastor mlebu asrama suster? Itu pastor pendamping itu Mas. Oh iya. Yang sana itu lagi. Ya iya. Yang sana lagi. Karena artinya kan saya ngomong nggak salah. Ya. Dan di situ paling bawah ada yayasan gembala yang baik. Di sini bayi-bayi diopeni karo suster-suster
bapak nih mbok nih ora jelas ning ndi. Aku tau tekon karo ada suster Madalena. Terus itu anak sapa? Titipan Pak. Titipan dari mana? Jangan-jangan anakmu. Wah yo ngawur wae. Lah aku mentekon lho ya. Tapi nyata bener Ibu Bapak. Suster kalau hamil dipindah ordo jadi Karmel. Pastor yang menghamili orang dipindah jadi ke Karmel. Jadi di apa jenis di karantina lah selama 3 tahun. Ning Karmel ki lah ya suster karo pastor meneh padha ketemu ning kono. Wong bojo kula niku mantan suster. Ning mboten sing di Karmel niku. Ning mboten di Karmel. Saya alhamdulillah Ibu Bapak, saya yakin kita semua adalah sama. Artinya mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya menulis beberapa buku. Karena memang sejak kecil kalau suka menulis surat cinta. Sopo wae tak surati. Nah, sekarang semua makhluk. Tapi kalau mboten sakit hati karena perpuluhan hilang, mboten lagi. Ya. Jujurlah padaku. Enggak usah. Saya enggak pernah makan perpuluhan ya. Saya makan nasi. Belinya dari mana? Iya. Belinya dari mana? Itu. Tapi memang kalau untuk urusan infak sedekah itu kita kalah itu, Pak. Gereja itu masih ada perpuluhan, ada kolek bulan mingguan, ada unduh-unduh, ada ucapan syukur macam-macam. Makanya banyak gereja-gereja Pantekosta sing cilik-cilik niku. Golek niku Cina-Cina sing diusaha. Cina itu gampang dihapus ya aslinya. Gereja saya sipit semua, Bu. Pengusaha semua, Ibu. Tokonya gede-gede. Punya 20 ekor domba. Oh. Kaya, Pak. Kaya, Pak. Mantap. Masuk di gereja itu. Rata-rata penghasilannya tuh 100 juta per bulan. Kan sudah 100 juta. 200, Pak. 20 ingat. Ya 200 juta. 200. Tuh saya kerja. Lah nek iki ustad mulang ngaji lek disukui bakwan wingi digoreng meneh. Wah lagi. Bakwan wingi digoreng meneh. Terus honore 150.000 diutang. Itu serius, Bu. Tegian kula ngoten niku. Sampai saya itu marah sama masjid itu. Honore ustad-ustad TPA piye? Dereng, Mbah. Maksudnya dereng dibayar. Bayar aku. Lah artone dereng ngoten niku. Kon maro nang nggonku. Ngoten niku. Lah wong ora cetok 150.000 diutang. Dikai bakwan wingi. Beda karo guru piano tuh dikai apel, anggur. Lah untungnya apa tuh anak bisa piano? Ora bisa bahasa Inggris. Tak pikir-pikir ada lucu Indonesia nih. Tapi memang seperti itu Bapak, Ibu. Lebih menghargai yang tidak manfaat daripada yang bermanfaat. Kula niku duwe guru ngaji teng omah, zaman kula anak itu secilik-cilik ini. Tukang becak. Itu lulusan UMY. Tapi kena kasus Tanjung Priok. Sehingga dia agak blank lah. Tapi pintar. Pulang becak ke rumah. Ngaji anak-anak. Anak saya bilang, ya gak mau diajari om itu. Kenapa? Bau. Ya wes, saya tak tukau ini kelambi. Saya belikan baju yang baru. Om, kalau mau ke sini mandi dulu ya. Ganti baju. Ya mas. Bilang, datang. Gimana? Ya nggak apa-apa sih. Karena anak saya nomor 2 itu piye gitu. Nah kalau bau itu agak alergi. Sampai segitunya Ibu Bapak. Jadi penghargaan
kita terhadap guru-guru kita kurang. Di gereja itu nggak ada yang ceramah dari lain gereja itu diamplopi kita ceramah Nuzulul Quran, diamplopi nggak ada. Diamplopi nek akeh ora apa, nek sithik ora ati. Di gereja itu sudah diatur. Tugas kamu ini, besok jadwalnya ini. Honornya itu baru dilantik jadi pendeta sekarang. Sekarang ini saya dengar kemarin. Itu sekitar 15 juta. Honornya. Kemudian dapat mobil sederhana, mungkin Avanza lah sederhana dan sebagainya itu. Nah, kita Ustadz kita tempatkan di pesantren saya itu di Jati Kembar, udah ganti 4 Ustadz itu nggak ada yang kerasan di sana. Nggak ada fasilitas apa-apa. Kalau yang terakhir ini lumayan, kita kasih uang saku 2 juta, kemudian ada motor pinjaman dari Ustadz Yayat itu naik, pinjaman dari motor itu. Kalau saya pakai motor saya nggak mau dia, nggak tahu. Saya mau ini aja, udah akhirnya ada pinjaman dari Arema ya. Katanya motornya bergetar jiwa itu Pak. Kalau digas getar katanya betul Pak. Nah itu, nah kita ya Allah, Indonesia 80% Muslim. Masa tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada ustazah kan mesake tenang. Terakhir Ibu Bapak, mari kita sama-sama meyakini bahwa Islam itu layak diperjuangkan dan diperhitungkan dan dilaksanakan dengan baik. Karena saya dan anak-anak saya pada hari ini, alhamdulillah, bareng-bareng berjuang untuk penegakan Islam. Amin. Kalau ada apa-apa, kalau ngomong anak-anak, saweran, iya. Nah, lagi apa ya? Sana itu butuh apa itu masjid itu? Berapa? Ya, sekian. Saweran. Iya. Begitu juga Kristen dulu seperti itu. Kono omahe reot arep rubuh. Saweran yuk, bangun ke omahe. Sedulure awake dhewe mangkat. Nah, sekarang enggak, malah digeguyu. Ya Allah, mesake mbok iki omahe arep rubuh. Nek dimesake karo masalah. Nek piye arep tangi omahe. Ya ngaten nggih, terus betul. Terima kasih.